konsultasi dengan dokter untuk dia sempat perawatan. Lalu ketika dia tidak lulus dalam psikologi, itu dia ini kita kasih kursus. Nah, yang pada artinya apapun itu, semua pengeluaran dan pengeluaran itu memang kakek yang tahu seperti itu. Mau apapun dari pengurusan kesehatan dan yang lain, itu semua selalu saya laporkan ke kakaknya langsung di mulia. Nah, kedua, berkaitan dengan masalah saudara saksi mengatakan bahwa semua berkas berkaitan dengan masalah orang itu sudah dikasih masuk. Nah, untuk apa kalau yang sudah dikasih masuk? Untuk apa sudah terbukti melakukan pengangkatan perwalian anak melalui pengadilan? Nah, saya sudah sampaikan kepada pengacara minta putusan itu yang mulia. Itu yang menjadi kendala. Dan ketiga, berkaitan dengan masalah kelolosan ini sebenarnya 2020 itu kan ada 2 kali penerimaan yang mulia. Karena dari awal sudah tengah merah berkaitan dengan masalah tersebut. Nah, saya dengar juga dari saudara saksi, saudara Budi. Kebetulan istrinya salah satu panitia di sana, Angkatan Laut. Kebetulan istri beliau juga sebagai anggota. Nah, itu menyampaikan bahwa si saudara Budi sudah mengingatkan kepada saudara Mukti bahwa adil ini ada 2 data ganda berkaitan dengan masalah apakah itu KTP atau akte kelahiran ini. Itu. Jadi itu yang saya ketahui dari saudara Budi sebagai saksi yang membawa pada saat itu kalau ini ke rumah saya. Nah, kenapa tidak disampaikan kalau pada saat malam itu ada istri saya juga di situ? Itu yang mulia. Kalau dia datang ke rumah, memang betul. Nah, kalau berkaitan dengan masalah saudara mungkin menyampaikan kepada saudara saksi bilang bahwa mungkin menyampaikan bahwa kami minta jaminan uang. Kita semua tahu bahwa minggu lalu beliau bersaksi bahwa dia menawarkan uang, bukan saya meminta. Itu aja yang boleh saya mukanya. Terima kasih yang mulia. Bagaimana saksi? Ada saksi itu Pak? Tidak ada. Oh. Kita bisa mungkin mana? Dua yang saksi. Saya konfirmasi masalah ini sidang. Jadi dalam hal ini saudara P dia masih berbeli, tidak mengakui dan menuduh saya. Hingga di pemberitaan kemarin itu dia bilang uang yang dikasih 100 juta itu saya peras karena dikasih dalam rangka supaya dia bebas. Tapi kan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang menyatakan bahwa walaupun terdakwa mengganti kerugian korban dan korban menerimanya, tapi tidak menghilangkan pidananya, cuma meringankan hukumannya, sehingga kasus ini bergulir sampai di pengadilan. Jadi waktu saat di kejaksaan dia ingin RJ, restorasi justice. Jadi saat itu saya sudah terima dia RJ, tapi ada kasus satu masuk lagi. Jadi dua kasus, yaitu kasus penipuan tapi orangnya berbeda tapi pelakunya sama, sehingga dari Kejari menyarankan apabila mau RJ harus dua-dua, tidak boleh satu-satu, sehingga bergulir di pengadilan ini. Tanggal 1 Oktober itu ada pemberitaan yang mana terungkap nama saya MH Mukti Hermanto, seorang penipu yang memakai tangan penyidik dan jaksa untuk mengkriminalisasi. Kan kita tahu sebelumnya bahwa sidang ini baru pertama, belum ada ikrar atau putusan tetap dari pengadilan. Kan dalam hal ini kan saya juga dirugikan, belum ada ketetapan hukum, baru satu kali sidang, kemudian saya dibilang seorang penipu. Jadi yang mana penipu ini, saya atau dia? Jadi cuma itu. Jadi nanti berikut menunggu sidang mungkin minggu depan, tapi biasa sidang hari Selasa. Jadi kita tunggu saja keputusan hakim, karena hakim itu adalah perpanjangan tangan Tuhan yang ada di dunia ini, yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Jadi apapun keputusannya hakim, tapi itu yang terbaik buat saya sebagai korban dan mungkin buat sebagai terdakwa. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak, sebenarnya yang menawarkan uang itu tadi kan dikatakan lagi dari pihak Bapak atau seperti kata saksi tadi permintaan dari terdakwa Pak? Jadi permintaan dari terdakwa, karena nggak mungkin saya tawarkan uang, karena uang saya pada saat itu cuma 120 juta. Jadi yang 30 juta itu nanti 1 minggu harus saya kirim. Jadi saya tidak pernah menawarkan, dia yang mematok.
bahwa 120 juta saya titip melalui ajudannya untuk jaminan. Jadi saya tidak pernah menawarkan, tapi dia menawarkan. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Ya itu artinya kita tunggu saja ikrah atau keputusan pengadilan kan hakim. Jadi kita juga tidak bisa berspekul, karena kalau saya ditanya pasti saya menjawab saya benar. Begitupun kalau saudara ditanya pasti dia menjawab ya benar. Jadi tunggu saja keputusan dari hakim. Mungkin sekitar 3-4 minggu ke depan kan lagi, karena sidang ini kan sudah sidang ke-3. Jadi kita tunggu saja apapun keputusannya hakim itu yang terbaik. Terima kasih. Oke.